Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Anggrini Perbauti Sutrisna, nomor absen 28 dari kelas 12 MIPA 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai softball. Permainan softball tepatnya lahir di Amerika Serikat yang diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago tahun 1887. Juara untuk softball kelas pria pada saat itu adalah J.L. Gilles dari Chicago dan juara kelas wanita yaitu Great Northern dari kota yang sama. Sejak tahun 1933, softball telah menjadi sebuah nama resmi. Dan pada tahun 1934, pembentukan peraturan bersama untuk lebih jauh memberikan standarisasi peraturan softball. Sementara itu, di Indonesia sekitar tahun 1966, permainan softball hanya dimainkan oleh kaum wanita saja. Namun, tidak lama kemudian permainan tersebut disenangi oleh kaum pria. Untuk mewadahi penggemar olahraga ini, dibentuklah permainan baseball dan softball amatir seluruh Indonesia atau disingkat dengan Perbasasi. Pengertian softball adalah salah satu jenis permainan olahraga yang dimainkan secara beregu yang terdiri atas dua tim, masing-masing tim berjumlah 9 orang dan dipimpin oleh satu kapten. Softball merupakan perkembangan dari olahraga sejenis, yakni baseball atau hardball. Setiap regu terdiri dari 9 orang pemain. Lamanya permainan yaitu 7 inning, yaitu masing-masing regu mendapatkan giliran menjadi penyerang sebanyak 7 kali dan menjadi regu bertahan sebanyak 7 kali. Terjadinya pergantian antara regu penyerang dan regu bertahan apabila pihak bertahan telah berhasil mematikan pemain-pemain regu penyerang sebanyak 3 orang pemain. Cara memperoleh nilai ialah apabila si pemukul, baik atas pemukulannya sendiri maupun pukulan kawannya, berhasil kembali ke home plate dengan selamat. Pemain ini memperoleh nilai 1. Kemenangan diperoleh apabila suatu regu berhasil memperoleh nilai lebih banyak dari regu lawan dalam 7 inning. Jumlah pemain dalam satu regu adalah 9 orang. Setiap orang memiliki tugasnya masing-masing. Berikut ini adalah posisi pemain lapangan pada permainan softball. Yang pertama itu ada pelempar atau pitcher, yang kedua penjaga belakang atau cheater, yang ketiga penjaga base 1 atau first base, yang keempat penjaga base 2 atau second base, yang kelima penjaga base 3 atau third base, yang keenam shortstop yaitu berada di antara base 1 dan 2, yang ketujuh penjaga lapangan kiri atau left fielder, yang ke-8 penjaga lapangan tengah atau middle fielder, yang ke-9 penjaga lapangan kanan atau right fielder. Peralatan yang digunakan untuk olahraga softball yaitu terdiri dari pemukul, bola, sarung tangan, dan tempat hinggap atau base. Yang pertama ada alat pemukul. Pemukul softball terbuat dari bahan aluminium berbentuk bulat dengan bagian pegangan yang lebih kecil. Yang kedua ada bola. Yang ketiga ada glove atau sarung tangan. Sarung tangan atau glove memiliki ukuran yang besar dan sarung tangan tersebut terbuat dari bahan kulit. Pada bagian antara jari telunjuk dengan ibu jari terdapat anyaman untuk nahan bola supaya tidak terlepas dari tangan. Yang keempat yaitu ada body protector atau helmet. Gunanya untuk melindungi kepala menggunakan helm dan untuk melindungi bagian tubuh menggunakan body protector. Body protector biasanya hanya digunakan pada cheater atau penangkap bola. Yang kelima ada home plate. Yang keenam ada B1, 2, dan 3. Yang ketujuh itu ada pitcher plate.
Lapangan softball memiliki bentuk bujur sangkar, yaitu ukuran lapangan softball adalah sebagai berikut. Jarak lempar ke home base dengan ukuran 13,07 meter. Panjang setiap sisinya 16,76 meter. Pitcher blades yaitu ukuran tempat pelempar dengan ukuran 60 dikali 15 cm. Ini dasar dari permainan softball yaitu seperti menangkap, melempar, dan memukul bola. Adapun teknik memegang bola, cara memegang bola softball itu tergantung dari besar atau kecilnya ukuran tangan yang akan melempar bola. Jika ukuran tangannya kecil, maka dengan cara jari-jari yang pendek biasanya bola dipegang menggunakan 3-4 jari. Dan jari yang digunakan untuk memegang bola harus renggang. Dan jika ukuran tangannya besar, maka bola bisa dilempar dengan cara 2 jari. Yang pertama yaitu teknik dasar memukul. Yang pertama itu ada pukulan swing. Memukul bola dengan cara pukulan swing secara berpasangan, caranya itu yang pertama, tongkat pemukul dipegang dengan erat dengan kedua tangan. Yang kedua, posisikan tangan yang memegang pemukul di belakang bahu. Yang ketiga, saat bola sudah dilambungkan oleh pelempar atau pitcher, ayunkan bat hingga mengenai bola. Yang kedua, ada pukulan tumbuk atau bunt. Memukul dengan pukulan tumbuk atau bunt secara berpasangan, caranya yaitu yang pertama, tongkat pemukul dipegang dengan erat dengan kedua tangan. Yang kedua, posisikan tangan yang memegang pemukul di belakang bahu. Yang ketiga, saat bola dilemparkan, langkahkan kaki bagian belakang ke depan sehingga semua badan menghadap ke depan. Yang keempat, kedua tangan memegang bat dengan posisi berjarak secara horizontal di depan badan bersamaan dengan bola mengenai bat. Yang kedua, itu ada teknik melempar bola. Melempar bola softball ada 3 cara, yaitu melempar bawah, melempar samping, dan melempar atas. Cara melakukan ayunan ke bawah yaitu yang pertama berdiri dengan kaki kanan di belakang dan dengan posisi sedikit rendah, dan yang kiri lurus dengan arah sasaran. Yang kedua, berat badan bertumpu di kaki kanan atau kaki yang di belakang. Yang ketiga, tangan mengambil posisi ke belakang dan juga memindahkan berat badan pada kaki belakang, pandangan ke arah sasaran. Yang keempat, ayunkan lengan yang memegang bola ke depan dengan kedua lutut direndahkan dan juga untuk memindahkan berat badan ke depan. Yang kelima, lalu lepaskan bola dengan menggelinding atau mendatar di tanah. Yang keenam, di saat melepaskan bola yang dilempari, disertai juga dengan lecutan tangan agar bisa mengontrol dan menambah kecepatan bola. Yang ketujuh, di saat bola sudah terlepas, dilanjutkan dengan gerakan kaki kanan atau kaki yang di belakang ke depan dan pandangan konsentrasi ke arah gerakan bola. Cara melakukan ayunan ke samping yaitu yang pertama, berdiri dengan kaki di depan terarah pada sasaran dan kaki kanan di belakang. Yang kedua, kaki yang berada di belakang sedikit ditekuk dan kaki yang di depan lurus. Yang ketiga, tangan yang memegang bola mengambil posisi ke belakang dan juga memindahkan berat badan ke kaki yang ada di belakang dan pandangan diarahkan ke sasaran. Yang keempat, lalu ayunkan tangan ke depan dari arah samping dan juga gerakan memutar pinggang dan seluruh berat badan dipindah ke depan. Yang kelima, di saat melepaskan bola yang dilempar disertai juga dengan lecutan pergelangan tangan yang berguna untuk mengontrol dan menambah kecepatan bola. Yang keenam, setelah bola dilepas dari tangan, kaki mengarah ke depan lalu pandangan konsentrasi ke arah gerakan bola. Cara melakukan ayunan ke atas yaitu yang pertama, berdiri dengan kaki kiri di depan mengarah pada sasaran dan kaki bagian kanan ke belakang, arah pandangan ke arah sasaran. Yang kedua, badan bertumpu pada kaki belakang dalam kurung kaki kanan. Yang ketiga, tangan kanan yang memegang bola ke belakang. Yang keempat, kaki belakang ditekukkan sedikit, sedangkan kaki yang di depan lurus dan badan condong ke belakang.
Yang kelima, ayunkan lengan ke depan disertai dengan gerak memutar pinggang dan memindahkan berat badan ke depan. Yang keenam, di saat pelepasan bola disertai dengan lecutan pergelangan tangan untuk menambah dan mengontrol kecepatan laju bola. Yang ketujuh, lemparan diakhiri dengan gerakan selanjutnya, yaitu memindahkan kaki belakang ke depan agar menjaga keseimbangan dan posisi siap untuk menjaga. Yang kedelapan, dengan gerakan lengan seolah-olah mengikuti gerak jalannya bola, pandangan mengikuti arah bola. Ketiga, yaitu ada teknik menangkap bola. Dalam menangkap bola, dalam softball ada dua teknik, yaitu yang pertama, teknik menangkap bola lambung, dan yang kedua, teknik menangkap bola gulir. Adapun teknik dasar memegang stick yaitu sebagai berikut. Dalam memegang stick softball ada 3 cara, yaitu yang pertama, pegangan atas, yaitu stick dipegang dengan posisi tangan diletakkan 7 atau 10 cm dari knop atau bonggol stick untuk mengurangi kekuatan dan mendapatkan kontrol. Yang kedua, pegangan tengah, yaitu dengan cara stick dipegang pada posisi bawah 2 atau 5 cm dari knop atau bonggol untuk mendapatkan akurasi dan kekuatan. Yang ketiga, pegangan bawah, yaitu dengan cara stick dipegang pada dekat knop atau bonggol guna meningkatkan kekuatan pukulan dan kekuatan pegangan. Sliding merupakan gerakan badan meluncur untuk mencapai base. Dan jenis sliding ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada sliding mengait atau hook slide. Yang kedua, ada sliding lurus atau strike leg slide. Yang ketiga, sliding dengan kepala dahulu atau head first slide. Peraturan permainan softball. Yang pertama, itu ada pemain. Pemain itu satu tim terdiri dari 9 orang pemain. Pemain yang sudah keluar atau diganti tidak boleh bermain lagi. Yang kedua, ada permainan. Penentuan yang menjadi pemukul dan bertahan ditentukan dengan cara melemparkan uang logam. Permainan akan selesai jika sudah mencapai 7 inning. Kalau salah satu tim tidak bisa datang, maka langsung dinyatakan kalah dengan nilai 7-0. Yang ketiga, itu ada batting. Pemukul dikatakan mati kalau keluar dari batter box saat memukul bola dengan kena. Pemukul harus sesuai dengan urutannya dari daftar yang sudah diberikan ke panitia. Yang keempat, itu ada pitching. Pitcher berdiri di atas pitcher plate dan kedua kaki harus menyentuhnya. Pitcher mengarahkan pandangan ke arah batter. Pitcher harus memegang bola jika akan melakukan pitching dan di depan badan. Saat melakukan lemparan bola, pitcher dibolehkan melakukan 1 langkah ke depan saja. Pitcher hanya diberi waktu 30 detik untuk memegang bola dan tidak boleh lebih. Yang kelima, itu ada strike. Strike yang sah itu apabila pemukul berhasil atau tidak memukul bola dari pitcher yang masuk ke strike zone ataupun tidak. Foul tip jika ditangkap oleh cheater. Foul ball jika sebelum dari pemukulan yang ketiga dan tidak tertangkap oleh feeder atau penjaga. Bola dari pitcher yang dipukul tetapi tidak kena oleh batter. Yang keenam, ada ball. Ball dinyatakan jika bola dari pitcher yang tidak dipukul atau tidak masuk ke strike zone. Terjadi illegal pitcher. Yang ketujuh, ada fair ball. Fair ball dinyatakan jika jatuh dan menyentuh pada area yang sah. Menyentuh pada first, second, dan home plate atau third base. Menyentuh dengan di daerah atas first, second, dan third base walaupun sudah berhenti di luar daerah yang sah. Yang 8, ada foul ball. Foul ball dinyatakan jika berhenti atau di daerah yang salah, bola langsung terjatuh di daerah full atau di atas first dan third base, walaupun bola masuk kembali ke daerah fair. Yang terakhir, yaitu yang ke-9, ada wasit atau umpire.
Kewajiban wasit di permainan bola softball yaitu yang pertama, wasit terdiri dari minimal 1-7 orang hakim pada satu permainan yang disebut dengan umpire. Yang kedua, 3 orang pada base umpire yang menjaga pertandingan dan 1 orang pada plate umpire. Yang ketiga, 4 orang penjaga di outfield atau luar lapangan. Yang keempat, blue atau istilah dari umpire karena warna seragamnya biru. Yang kelima, posisi umpire di belakang batter dan cheater berfungsi untuk melihat bola tersebut ball atau strike. Yang keenam, umpire juga mengatur dan mengawasi jalannya pertandingan agar tidak terjadi kecurangan atau yang lainnya. Jadi sekian dari video yang dapat saya sampaikan mengenai materi softball ini. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Dan di akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.